Assalamualaikum teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya Maya Setiawati. Di video kali ini kita akan sama-sama belajar tentang keadaan cuaca. Tema 5, subtema 1, kelas 3 SD atau MI. Sebelum ke materi, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, siswa mampu menyebutkan pengertian cuaca. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan unsur-unsur yang membentuk cuaca. Yang ketiga, siswa mampu menyebutkan macam-macam cuaca dan ciri-cirinya. Oke teman-teman, sebelum saya bahas materinya, saya mau tanya dulu nih. Pernah tidak ya teman-teman melihat suatu daerah turun hujan sangat lebat sekali, sementara di daerah yang lainnya tampak cerah? Itu contoh apa ya teman-teman? Kejadian yang teman-teman alami dan lihat tersebut merupakan contoh kejadian cuaca. Nah, cuaca itu apa ya? Oke, saya bantu jelaskan ya teman-teman. Cuaca adalah keadaan udara yang berlangsung pada suatu tempat dan terjadi dalam jangka waktu tertentu. Keadaan cuaca dapat berubah-ubah. Cuaca berlangsung dalam waktu yang singkat, bisa jadi hanya beberapa jam, atau dalam waktu sehari. Cuaca itu dapat berubah-ubah dan berlangsung dalam waktu yang singkat. Hal ini bisa kita buktikan dengan melihat dan mengamati perbedaan cuaca pada pagi hari, siang hari, dan malam hari. Pada pagi hari, misalnya cuacanya cerah, lalu siang hari panas. Nah, akan berbeda lagi dengan cuaca pada malam hari. Nah, itu membuktikan bahwa cuaca itu berlangsung dalam waktu yang singkat dan cepat berubah. Ilmu yang mempelajari tentang cuaca disebut ilmu meteorologi. Di Indonesia ada lembaga khusus yang secara terus-menerus mengamati keadaan cuaca, yaitu Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG yang berpusat di Jakarta. BMKG memiliki tugas mencatat dan menyelidiki keadaan udara seperti suhu udara, kelembapan udara, tekanan udara, keadaan awan, dan curah hujan. BMKG juga memiliki stasiun pengamatan cuaca yang terbesar di seluruh wilayah Indonesia. Oke teman-teman, di sini sudah ada yang tahu belum ya jenis-jenis cuaca itu ada apa saja? Yang pertama, cuaca cerah, simbolnya seperti ini. Yang kedua, cuaca panas. Nah, simbolnya tidak begitu berbeda ya teman-teman, hanya saja cuaca panas mataharinya lebih terik. Yang ketiga, cuaca berawan, simbolnya seperti ini ya teman-teman. Yang keempat, cuaca cerah berawan, simbolnya seperti ini ya. Yang kelima, cuaca dingin. Yang keenam, cuaca hujan. Yang ketujuh, cuaca berangin. Yang kedelapan, cuaca mendung. Dan terakhir, cuaca malam hari cerah. Baik, saya jelaskan satu persatu ya teman-teman. Yang pertama, cuaca cerah. Ada ciri-cirinya teman-teman. Ciri-cirinya yaitu 1. Matahari bersinar terang. 2. Udara terasa hangat. 3. Angin berhembus sepoi-sepoi. 4. Awan berwarna biru dan putih bersih. 5. Saat matahari terbit, langit berwarna kemerahan. 6. Langit terlihat cerah. 7. Terjadi saat musim kemarau. Oke, yang kedua, cuaca panas. Cuaca panas, ciri-cirinya adalah 1. Ketika siang hari, matahari tegak lurus ke atas permukaan bumi. Yang kedua, udara terasa panas, menyengat, bahkan mencapai suhu yang tinggi. 3. Semakin rendah suatu wilayah, maka suhu akan semakin panas. Begitupun sebaliknya, semakin tinggi suatu wilayah, maka suhu akan semakin rendah atau dingin. Yang ketiga, yaitu cuaca berawan. Nah, ciri-cirinya yang ke-1, cahaya matahari tertutup awan. Kedua, suhu udara tidak terasa panas. Yang ketiga, beberapa awan akan bergerombol membentuk awan besar sehingga berpotensi mendung. Yang keempat, awan menebal dan menyebabkan langit menjadi gelap. Oke, yang keempat yaitu cuaca dingin. Nah, ciri-cirinya 1. Tingginya tingkat kelembaban udara.
2. Suhu udara rendah. 3. Angin bertiup kencang. Lalu cuaca yang kelima yaitu cuaca hujan. Ciri-cirinya: 1. Langit menjadi gelap. 2. Matahari tertutup oleh awan mendung. 3. Suhu udara terasa dingin. 4. Butiran air berjatuhan dari awan. Selanjutnya yaitu cuaca berangin. Ciri-cirinya yaitu 1. Angin bertiup kencang. 2. Langit agak berawan. 3. Suhu menjadi lebih dingin. 4. Cuaca ini berpotensi menimbulkan angin kencang yang bisa merobohkan bangunan dan benda-benda ringan yang dilaluinya. Nah, berikutnya yaitu cuaca malam hari cerah. Ciri-cirinya: 1. Langit dipenuhi dengan bintang. 2. Saat matahari tenggelam, langit berwarna kemerahan. Lalu, cuaca mendung. Ciri-cirinya yaitu: 1. Langit berwarna kelabu. 2. Udara terasa agak hangat. Lalu ada cuaca cerah berawan teman-teman. Ciri-cirinya: yang ke-1, matahari bersinar terang. Yang kedua, awan sedikit menutupi matahari. Indonesia memiliki 4 jenis cuaca yaitu berawan, mendung, hujan, dan cerah. Kita dapat memperkirakan suatu cuaca dengan cara mengamati unsur-unsur yang membentuk suatu cuaca. Karena cuaca terjadi pada suatu tempat tertentu, maka unsur-unsur yang membentuk suatu cuaca tersebut akan berbeda pada setiap tempat. Perlu teman-teman ketahui, ada beberapa unsur yang membentuk cuaca. Yang pertama, sinar matahari. Yang kedua, suhu udara. Yang ketiga, kelembapan udara. Yang keempat, tekanan udara. Yang kelima, keadaan angin. Yang keenam, curah hujan. Dan yang terakhir adalah keadaan awan. Nah, dari ketujuh unsur ini akan berbeda antara suatu tempat dengan tempat yang lainnya. Misalnya, di suatu tempat mataharinya terik, tapi di tempat lainnya tidak terik. Atau misalkan di suatu tempat tekanan udaranya tinggi, bisa jadi di tempat lainnya tekanan udaranya rendah. Setiap cuaca memiliki manfaat bagi kehidupan manusia. Misalkan cuaca cerah atau panas, manfaatnya yaitu kita lebih leluasa beraktivitas di luar ruangan, kemudian menjemur pakaian, dan lain-lain. Saat cuaca hujan, manfaatnya yaitu menyuburkan tanaman dan membantu petani dalam pengairan sawah. Nah, selain manfaat cuaca juga memiliki fakta menarik teman-teman. Fakta yang pertama yaitu hujan atom. Hujan salju di negara yang memiliki 4 musim kerap sangat menyebalkan. Namun yang menarik adalah 1 badai salju sanggup membawa 40 juta ton salju. Hujan atom energi sebesar itu sama dengan 120 bom atom. Untungnya salju tidak seberbahaya bom atom ya teman-teman. Fakta yang kedua yaitu angin paling cepat di dunia. Angin paling cepat di dunia, kecepatan angin tersebut bisa mencapai 300 mph loh teman-teman. Dilaporkan adalah yang berada di lorong Tornado. Nah, yang ketiga yaitu tempat paling terang di dunia. Di mana sih lokasinya itu teman-teman? Nah, berdasarkan penelitian, Yuma itu terletak di Arizona, Amerika. Disebut tempat paling terang di dunia. Tempat paling terang di dunia tentunya mendapat sinar matahari sebesar 4000 jam per tahun loh teman-teman. Nah, kalau tadi tempat paling terang di dunia, sekarang lokasi paling kering di dunia. Kira-kira tempatnya di mana ya teman-teman? Tidak ada tempat lebih kering di dunia ini daripada Antofagasta yang terletak di Chili. Penyebab keringnya tempat ini karena curah hujan yang turun kurang dari 0,1 mm per tahun. Bahkan selama beberapa tahun Antofagasta tidak pernah mendapat curah hujan. Supaya teman-teman lebih memahami materi cuaca, saya sajikan beberapa gambar ya teman-teman. Kita akan menentukan cuaca berdasarkan gambar ini. Gambar yang pertama, kira-kira cuacanya apa ya? Betul, mendung. Yang kedua,
Iya, cerah atau panas. Yang ketiga, gampang banget nih teman-teman. Iya, hujan. Yang keempat, cerah, berawan. Yang kelima, berawan. Latihan yang kedua, kita akan menuliskan informasi mengenai cuaca berikut. Yang pertama, ini cuaca apa ya? Betul, cerah. Kira-kira informasi apa ya mengenai cuaca cerah? Teman-teman boleh jawab seperti ini. Ketika cuaca cerah, matahari bersinar terang, udara terasa hangat, angin berhembus sepoi-sepoi, langit tampak cerah. Dan yang kedua, simbol apa ini teman-teman? Ya, simbol berawan. Nah, kira-kira informasi cuaca berawan ini apa ya? Betul. Ketika cuaca berawan, cahaya matahari tertutup awan dan udara tidak terasa panas. Awan akan menebal menyebabkan langit menjadi gelap. Yang ketiga, ini simbol apa ya teman-teman? Betul, ini cuaca hujan. Kita akan menuliskan informasi mengenai cuaca hujan. Nah, teman-teman boleh jawab seperti ini. Ketika cuaca hujan, langit tampak gelap, suhu udara terasa dingin, dan butiran air berjatuhan dari awan. Kita akan menemukan beberapa kata yang berhubungan dengan cuaca dari tabel yang berisi huruf-huruf acak ini. Nah, di huruf acak ini kita akan menemukan kata-katanya. Yang pertama, kata cerah. Mana ya? Coba. Betul nih teman-teman. Boleh teman-teman garisi atau tandai ya. Cerah. Oke, ketemu ya. Lalu, kata sinar. Mana ya? Coba dilihat. Betul, yang ini teman-teman boleh tandai ya. Lalu kata hujan. Oke, pinter. Nah, yang ini teman-teman tandai juga. Lalu matahari. Gampang nih teman-teman. Matahari ada di ujung. Betul, ada di sini tandai ya teman-teman. Lalu kata awan. Awan di mana ya? Betul, ini awan. Teman-teman tandai. Terakhir terik. Betul banget. Ini teman-teman ya. Teman-teman tandai. Oke, latihan selanjutnya saya punya bagan mengenai cuaca. Nah, kita akan isi bagan ini dengan kata-kata yang belum tersusun ini ya, teman-teman. Nah, yang berhubungan dengan cuaca, kira-kira kata apa ya? Panas berhubungan? Betul, teman-teman, letakkan di sini. Lalu berawan. Betul, berhubungan dengan cuaca. Oke. Cerah berhubungan dengan cuaca tidak? Iya, betul, pindahkan ke sini. Lari. Teman-teman, berhubungan dengan cuaca enggak ya kata lari? Tidak. Ya, lanjut. Hujan. Betul, berhubungan dengan cuaca. Berarti teman-teman pindahkan ke sini ya. Lalu dingin. Betul juga, pindahkan lagi. Langit. Betul, pindahkan lagi. Buku. Bukan. Lalu ada kata mendung, berhubungan dengan cuaca kan? Oke, betul, pindahkan. Basah, betul juga, berhubungan dengan cuaca kan? Kalau hujan, kira-kira basah nggak? Iya, berarti basah berhubungan dengan cuaca, pindahkan. Lalu bermain, tidak teman-teman. Makanan, tidak juga, apalagi pohon. Oke, jadi yang berhubungan dengan cuaca itu ada panas, berawan, cerah, hujan, dingin, langit, mendung, dan basah. Nah, dari pembahasan materi cuaca tadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa cuaca itu berlangsung pada wilayah tertentu dan terjadi dalam waktu yang singkat, serta cepat berubah. Cuaca yang berubah-ubah membuat kegiatan manusia juga berubah ya teman-teman. Oke teman-teman semua, sekian dulu ya kelas online bersama Maya Setiawati. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Nah teman-teman jaga kesehatan, tetap semangat, dan tetap belajar walaupun teman-teman di rumah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.